Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai materi-materi kimia, baik materi kimia SMA maupun kimia Olimpiade. Nah, kali ini dalam video ini kita bakal melanjutkan materi kita ya, tentang kupas tuntas kimia organik ya. Kali ini kita masuk ke reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Untuk hari ini kita insya Allah bakal belajar reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ya, langsung dimulai aja. Nah, reaksi reduksi seperti yang udah dijelaskan pada part 2 ya. Jadi ada part 2 itu jelaskan tentang jenis-jenis reaksi. Dan reaksi reduksi itu adalah reaksi yang menyebabkan pengurangan bilangan oksidasi dari satu atau beberapa atom dalam senyawa organik tersebut. Nah, namun reaksi reduksi itu bisa kita mudah diidentifikasi untuk reaksi organik ya. Jadi kita bisa melihat dengan memperhitungkan jumlah oksigen atau hidrogen yang ada dalam senyawa produk. Nah, kalau misalkan jumlah oksigennya di senyawa produk itu berkurang atau lebih sedikit dibandingkan dengan reaktan, maka hampir dipastikan itu adalah reaksi reduksi. Begitu juga kalau misalkan jumlah hidrogennya bertambah, maka senyawa tersebut juga bisa diidentifikasikan sebagai reaksi reduksi. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah dari sekelimat ya. Kalau misalkan kita lihat penalaran dan prediksi kita dalam suatu reaksi ya, apakah reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Nah, tapi apakah bisa kita menghitung bilangan oksidasi dari suatu senyawa organik? Jawabannya adalah ya. Namun, perhitungan bilangan oksidasi senyawa organik itu sedikit berbeda dengan perhitungan bilangan oksidasi pada umumnya ya, yang kita kenal. Karena di sini senyawa organik cukup ribet ya ngitung bilangan oksidasi, dan kita lihat berdasarkan keelektronegatifan. Nah, di sini adalah contoh-contoh bilangan oksidasi yang sudah kita hitung. Nah, bagaimana angka-angka ini bisa didapat? Nah, kita bisa melihat di salah satu contohnya ya. Misalkan di sini, misalkan kita ambil oksigen yang di sini. Nah, kenapa di sini oksigennya -2 gitu? Meskipun kita tahu ya bahwa oksigen itu biloksia itu selalu -2, tapi kita bisa lihat karbon di sini dua karbon yang bersebelahan, tapi bilangan oksidasi berbeda jauh ya, 1 -3 dan 1 +3. Nah, untuk menghitung bilangan oksidasi dari suatu senyawa organik, kita bisa lihat dari ikatannya dengan atom yang lain gitu. Suatu atom dengan atom yang lain. Misalkan di sini oksigen. Oksigen berikatan dengan apa? Berikatan dengan H dan berikatan dengan O. Nah, kita lihat ikatan pertama itu dulu, yakni ikatan dengan H. O dengan H ini memiliki keelektronegatifan yang berbeda, dan O itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan H. Nah, jika jika suatu atom lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom sebelahnya, maka kita bisa assign atom tersebut sebagai nilai -1. Jadi bilangan oksidasinya -1 ya. Jadi di sini di-assign -1 dan di sini di-assign +1. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bilangan oksidasi H itu adalah +1. Dan di sini oksigen nih tadi sudah kita assign -1 ya. Nah, kita lihat lagi ikatan selanjutnya. Di sini dia terikat dengan C. C dengan O. O itu masih tetap lebih elektronegatif dibandingkan dengan C. Maka otomatis apa? Di sini kita assign lagi -1 dan di sini assign +1. Nah, otomatis kita bisa tahu bahwa oksigen di sini telah di-assign -1 dari karbon dan telah di-assign -1 dari hidrogen, sehingga totalnya itu adalah -2. Sehingga kita bisa tahu bahwa bilangan oksidasi oksigen di sini adalah -2 dan di sini hanya adalah +1. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke sini. Tadi karbon yang ini sudah kita assign +1. Nah, di sini dia berikatan 2 kali dengan oksigen. Nah, berarti otomatis seolah-olah dia oksigennya itu di-assign -1 sebanyak 2 kali. Sehingga di sini totalnya jadi -2. Dan karbon yang di sini di-assign +1 sebanyak 2 kali. Jadi, ini totalnya itu adalah +1 dari oksigen yang sini dan +2 dari oksigen yang sini. Berarti totalnya adalah +3. Nah, seperti itu. Nah, sementara untuk ikatan yang di sini, karena ini sama-sama karbon, maka tidak ada perbedaan keelektronegatifan di antara keduanya. Maka di sini masing-masing di-assign 0 dan di sini di-assign 0. Sehingga di sini masing-masing 0, jadi di sini tetap +3. Nah, begitu juga dengan yang di sini, kita bisa lihat di sini C dengan H, tentu saja keelektronegatifannya lebih tinggi C.
maka otomatis dia di-assign -1, di-assign -1, di-assign -1, berarti ada 3H yang meng-assign -1, berarti totalnya adalah -3. Sementara di sini masing-masing H-nya adalah +1, +1, dan +1. Nah, itulah cara dalam menentukan bilangan oksidasi dari suatu senyawa organik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita lihat dari senyawa organik yang sudah kita kenal ya, dari reaksi-reaksi yang sudah kita kenal, reaksi reduksi dan oksidasi alkohol, kita bisa lihat di sini ya. Misalkan alkohol, di alkohol yang di sini aldehid, di sini adalah karboksilat. Nah, kita bisa lihat kalau kita hitung masing-masing biloxnya, di sini yang saya fokuskan adalah bilox C-nya ya, sebab bilox H-nya dan bilox O-nya tidak akan berubah. Sini bilox C-nya kita bisa lihat, bilox C yang bagian sini, yang terikat dengan CH3 itu nilainya adalah -3. Tapi bilox C yang terikat dengan OH itu adalah nilainya -1. Nah, sementara pada aldehid, nilai bilox C yang terikat dengan O dengan H itu adalah +1, dan pada karboksilat itu tadi sudah kita hitung ya, jadi dia +3. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa benar ya, bahwa alkohol itu nanti bisa teroksidasi menjadi aldehid, karena di sini kita lihat perubahannya dari -1 menjadi +1, dan aldehid pun bisa teroksidasi menjadi karboksilat. Perubahannya kita bisa lihat dari +1 ke +3, seperti itu. Nah, itu secara simpel penentuan bilangan oksidasi dari suatu senyawa organik gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas reagen-reagen apa yang biasa digunakan dalam senyawa reduksi. Senyawa reaksi reduksi. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama itu adalah reagen LiAlH4. Nah, substratnya apa? Substratnya itu adalah sebuah karbonil keton ya, keton atau aldehid di sini maksudnya. Dan kedua itu adalah karboksilat. Nah, ini ada syaratnya, yakni hindari pelarut air dan asam untuk LiAlH4 ya. Dan produknya itu semua ada alkohol. Nah, ini adalah LiAlH4. Nah, kenapa perlu dihindari pelarut dari asam? Karena kalau misalkan kita lihat, LiAlH4 itu menggunakan hidrida sebagai agen produksinya. Nah, sini. Sebenarnya kita ambil Al dulu. Li. Al-nya juga kita ambil. Al. Kita ambil. Nah. Sini Li-nya plus, yang adalah ionik ya. LiAlH4 itu adalah ionik. AlH4. AlH4. Nah, di sini dia menggunakan hidrida. Ini hidrida ya. Dia menggunakan hidrida sebagai agen produksinya ya. Jadi digunakan hidrida untuk mereduksinya. Nah, dari hidrida ini secara garis besar nanti kalau misalkan kita punya suatu senyawa yang akan direduksi, misalkan di sini keton ya. Maka nanti hidridanya itu akan menyerang ke bagian C dari karbonilnya. Nah, hidrida ini kita tahu bahwa hidrida itu bermuatan H-. Nah, kalau misalkan pelarut kita itu adalah pelarut-pelarut yang mengandung gugus alkohol, misalkan pelarut kita itu adalah pelarut yang mengandung gugus alkohol, maka otomatis hidrida itu akan lebih senang untuk menyerang ke sini dibandingkan menyerang ke karbonil. Kenapa? Karena ini lebih reaktif kalau misalkan kita lihat. Ini lebih asam dibandingkan dengan karbonil. Seperti itu. Sehingga hidrida akan menyerang ke sini, alkohol. Begitu juga dengan pelarut-pelarut asam ya. Kalau misalkan di sini ada H+, tentu saja hidrida lebih senang untuk menyerang ke H+. Seperti itu. Jadi makanya kita harus menghindari dia pelarutnya itu pelarut alkohol atau H+. Nah, yang biasanya yang digunakan apa? Dalam
melakukan reaksi dengan aluminium hidrida, lithium aluminium hidrida ini biasanya kita gunakan adalah pelarutnya ether. Jadi kita gunakan ether biasanya. Nah, kita gunakan ether, misalkan diethyl ether sih biasanya. Ya, diethyl ether ya, biasanya diethyl ether, dan itu juga harusnya ether kering. Maksudnya apa? Jadi ether yang sudah tidak ada airnya lagi gitu. Dan biasanya itu ethernya kita masukkan dulu dengan suatu suatu garam anhidrat ya, supaya ditarik airnya. Itu bisa natrium sulfat atau magnesium sulfat, banyaklah garam-garam anhidrat itu biasa digunakan untuk menariknya dulu, terus sehingga kita dapatin ether keringnya, baru kita digunakan dia sebagai pelarut. Nah, seperti itu. Dan dalam penggunaannya LeAlH4 juga harus disertai dengan pasir ya. Jadi kalau misalkan kita praktek itu LeAlH4 itu harusnya ada pasirnya. Kenapa ada pasirnya? Karena LeAlH4 ini sangat reaktif ya, sangat reaktif dan cukup eksoterm. Dan ketika dia cukup eksoterm, dia pasti akan menghasilkan panas, dan produk sampingnya itu adalah hidrogen. Jadi otomatis kalau ada panas, ada hidrogen, itu pasti bisa menimbulkan api. Dan tidak bisa disiram pakai air. Kenapa? Karena kalau disiram pakai air malah makin membesar apinya gitu, karena dia bakalan bereaksi dengan air gitu. Nah, sehingga kita gunakan pasir. Jadi kalau misalkan ada api muncul di LeAlH4 itu biasanya kita siram pakai pasir, dan akhirnya mengkeep dia dari oksigen, dan akhirnya apinya pun mati gitu. Nah, seperti itu. Di pasir jadi harus di tandem nih. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, itu adalah LeAlH4. Nah, keuntungan sekaligus kerugian dari LeAlH4 itu adalah keuntungannya dia sangat reaktif ya, sehingga reaksi sangat cepat. Dan tapi kerugiannya itu adalah dia tidak bisa selektif. Artinya apa? Ketika di sini ada keton, dan keton kita itu sini ada keton. Sini ada keton, dan keton kita itu memiliki gugus lain, misalkan gugus karboksilat ya. Sini ada keton, misalnya di sini ada gugus karboksilat. Nah, kita tidak bisa memilih salah satu dari keduanya untuk reduksi atau dioksidasi. Misalkan di sini ada ester ya. Tidak bisa dilakukan tidak bisa memilih keduanya, tapi keduanya itu nanti bakalan tereduksi menjadi alkohol masing-masing. Seperti itu. Nah, kalaupun pakai karboksilat, di sini karboksilatnya juga bisa tereduksi ya, tapi digunakan jumlah LeAlH4 yang super banyak gitu. Kenapa? Karena dia bakalan bereaksi dengan si H juga, seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan LeAlH4 itu kita tidak bisa selektif, jadi semua gugus ini bakalan tereduksi. Jadi tereduksi semua gugusnya. Jadi nggak bisa kita pilih-pilih gitu. Nah, dua gugus ini bakalan tereduksi. Seperti ini aja. Nah, ini LeAlH4 ya. Nah, balik lagi. Sebentar. Ini adalah LeAlH4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke reagen selanjutnya, yakni NaBH4.
Nah, NaBH4 ini sifatnya sama seperti LiH4, cuman dia lebih soft ya, karena di sini aluminium dan perbedaan elektronegatifnya pasti besar dengan H, sehingga H-nya lebih negatif. Kalau ini lebih selektif lagi, jadi dia hanya bisa mereduksi keton saja. Jadi NaBH4 juga mereduksi keton, syaratnya juga sama, harus dihindari pelarut air dan pelarut asam. Nah, hasil reduksinya itu berupa alkohol juga, sama seperti itu. Nah, yang unik apa? Yang unik adalah dari LiAlH4 dan NaBH4 nih, karena dua-duanya sama-sama menggunakan hidrida, maka dua-duanya ini tidak efektif pada alkena. Karena alkena itu bentuknya kan negatif ya. Di sini elektron, di sini jadi sehingga dia tidak efektif terhadap alkena. Jadi alkena bisa terlindungi dari LiAlH4. Nah, sehingga alkena cukup dengan H2PT pun bisa sebenarnya. Dengan tekanan yang normal ya. Kalau misalkan H2PT bisa nggak pakai ini? Bisa, cuman tekanannya harus tinggi. Dan suhunya juga tinggi. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat ini NaCnBH3 itu reagen-reagen yang digunakan khusus untuk mereduksi namanya imina ini. Ini namanya imina. Nah, namanya imina ini. Nih. Namanya imina. Terus yang ini namanya amina. Amina. Nah, sementara ini di Balha, di isobutyl aluminium hidrida, hindari pelarut air dan asam, dan ini dia untuk mengkeep dia jadi aldehid ya. Jadi kalau misalkan ini tidak selektif, si LiAlH4 itu tidak selektif, maksudnya dia bisa mereduksi semua dan juga tidak mild ya, bisa langsung tereduksi menjadi alkohol semuanya. Nah, ini bisa kita keep dia menjadi aldehid saja pakai di isobutyl aluminium hidrida. Biasanya lewat ini sih, ini dirubah dulu menuju ke asil kloridanya sehingga di Cl, terus baru dilakukan pakai di isobutyl aluminium hidrida menjadi aldehid seperti itu. Nah, reagen selanjutnya itu adalah reagen yang kita sebut sebagai Wolff-Kishner dan Clemmensen. Nah, ini salah ya. Harusnya N2H4, jadi hidrazin ohamin di sini. Harusnya. N2H4. N2H4. Nah, ini adalah N2H4 ya. Nah, ini adalah N2H4. Nah, ini ada Wolff-Kishner dan Clemmensen. Nah, seperti itu. Nah, ini ZnHg ya. Kalau Wolff-Kishner itu pakai N2H4OH-, produknya nanti menjadi alkana seperti ini, sementara Clemmensen itu menggunakan ZnHg. Karena seperti itu. Dan selanjutnya di sini juga kita bisa mereduksi suatu nitrobenzen yang menggunakan SnHCl atau ZnHCl. Ini bisa menjadi NH2 yakni anilin. Seperti itu. Ini adalah reagen-reagen dalam reaksi reduksi. Nah, sementara reaksi oksidasinya sama berlawanan dengan reaksi reduksi. Kalau reaksi reduksi itu kalau misalkan oksigennya berkurang, maka dia termasuk reaksi reduksi atau hidrogennya bertambah. Nah, kalau reaksi oksidasi justru terbalik, bahwa oksigennya bertambah atau hidrogennya berkurang. Nah, itu kita sebut sebagai mengalami reaksi oksidasi. Dan cara menghitungnya juga sama, cara menghitung biloxnya. Kita bisa hitung pakai metode yang tadi. Nah, ini reagennya. Nah, reagennya ini harusnya ini dihapus ya, yang ini. Ini dihapus saya karena syaratnya ini tidak ada harusnya. Nah, terus nah, ini harusnya syaratnya tidak ada semua. Nah,
KMNO4 nih yang kita biasa sebut sebagai KMNO4 panas, yakni KMNO4 dengan H+ ya. Itu dia bisa mengoksidasi secara total dari alkohol. Kalau misalkan alkoholnya alkohol sekunder tentu saja menjadi keton. Tapi kalau misalkan alkoholnya alkohol primer itu pasti menjadi karboksilat. Nah, begitu juga dengan dikromat ya. Ini kalium dikromat dengan H+ ya. Ini reagen Jones itu ke CrO3 sih. Nah, dia bisa mengoksidasi alkohol yang sekunder menjadi keton dengan alkohol primer menjadi karboksilat. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau misalkan KMNO4 suatu permanganat dikasih dengan OH- atau yang kita sebut sebagai KMNO4 dingin, maka dia berubahnya menjadi diol ya. Untuk merubah alkena menjadi diol. Nah, kalau yang digunakan ternyata di alkena ini adalah KMNO4 panas, dia bakalan mengoksidasi total menjadi karboksilat. 2 kali memecah ini. Seperti itu. Nah, sementara ini juga bisa digunakan pakai reagen yang mahal, osmium O4, bisa menjadi diol. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita pengen oksidasinya lebih mild, lebih tidak terlalu agresif, maka kita bisa menggunakan PCC untuk mengoksidasi alkohol menjadi aldehid. Nah, ini PCC itu pyridinium klorokromat ya. Pyridinium klorokromat. Nah, ini adalah reagen reduksi dengan reagen oksidasi. Nah, ada beberapa reaksi oksidasi atau reduksi khusus. Misalkan di sini adalah pembentukan epoksida ya. Di sini kita bisa lihat terjadi penambahan oksigen, berarti termasuk reaksi oksidasi. Nah, itu biasanya kita gunakan MCPBA itu untuk membentuk oksigen dari alkena. MCPBA, metachloroperbenzoic acid. Nanti di akhir ada ininya. Strukturnya. Sedangkan di sini kalau misalkan kita mau brominasi vinyl alkena berarti di sini ya yang terbrominasinya kita pakai NBS, N-bromosuksinamida. Nah, seperti itu. Nah, ini dan kita juga bisa membentuk ester siklik ya dari suatu keton siklik sikloalkanon menjadi ester siklik yang kita sebut sebagai lakton. Itu juga bisa menggunakan MCPBA ya. Nah, seperti itu. Nah, sementara struktur MCPBA dan ini MCPBA, ini adalah struktur NBS. Metachloroperbenzoic acid ya. Ini MCPBA. CPBA, sementara ini adalah struktur NBS, N-bromosuksinamida. Yes, nah seperti itu. Oke. Ya, mungkin untuk hari ini sekian saja untuk penjelasan reaksi organiknya. Insya Allah kita besok masuk ke reaksi-reaksi selanjutnya, yakni reaksi adisi ya. Adisi dan penataan ulang khususnya sih. Dan cukup banyak materinya. Ya, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau misalkan penjelasan saya ada yang kesalahan, silakan dilibas saja komennya, kolom komentarnya. Dan kalau misalkan ternyata ada yang perlu ditanyakan, silakan dilibas juga kolom komentarnya. Insya Allah bisa dijawab. Kalau misalkan bisa dijawab, kalau misalkan enggak ya nanti saya tanyakan orang yang lebih paham dari saya. Kalau misalkan teman-teman mau request kira-kira materi apa lagi, ya silakan saja bisa di komen, di kolom komen, bisa di email nge-requestnya, bisa di apapun sih. Kontak-kontak yang ada saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.